Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Jafar dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah kelas A dengan NIM 2001060003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan auditing lembaga keuangan syariah. Di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang tujuan audit, yang kedua bahan bukti audit, yang ketiga sifat bahan bukti audit, dan yang keempat yaitu kertas kerja pemeriksaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang tujuan audit. Pada umumnya tujuan utama audit yaitu ada 5. Yang pertama, mengevaluasi kepatuhan, di mana auditor yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah entitas telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Yang kedua, menilai keandalan informasi keuangan, di mana auditor bertujuan untuk mengevaluasi keandalan dan kebenaran informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan risiko dan ketidaksesuaian. Auditor bertujuan untuk mengidentifikasikan risiko yang mungkin mempengaruhi keadaan keuangan atau operasional entitas, serta mengidentifikasikan ketidaksesuaian atau menyimpang yang dapat merugikan entitas. Dan yang keempat, memberikan keyakinan yang wajar, di mana tujuan audit utama adalah memberikan pendapat independen yang berdasarkan pada bukti audit yang cukup dan memadai. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan dan transparansi, di mana audit juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan atau sistem informasi entitas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu bahan bukti audit. Bahan bukti audit di sini ada 5. Yang pertama, dokumen pendukung. Dokumen pendukung yaitu bahan bukti dapat berupa dokumen fisik atau elektronik yang mendukung transaksi atau kejadian yang terjadi dalam entitas yang diaudit. Yang kedua, data dan informasi, di mana auditor sering menggunakan data dan informasi yang disimpan dalam sistem komputer untuk mendapatkan bahan bukti. Yang ketiga yaitu bukti lisan, di mana informasi yang diperoleh melalui wawancara atau diskusi dengan karyawan, manajer, atau pihak lain yang terkait juga dapat menjadi bahan bukti. Yang keempat yaitu pengamatan langsung, di mana auditor dapat melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional, proses bisnis, atau kontrol internal yang dapat di entitas. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu konfirmasi eksternal, di mana auditor dapat mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan bisnis dengan entitas yang diaudit. Oke, selanjutnya ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang sifat bahan bukti audit. Yang pertama, sifat bahan bukti audit yaitu relevan, di mana bahan bukti harus memiliki relevansi dengan tujuan audit yang telah ditetapkan. Yang kedua, cukup memadai. Cukup memadai yaitu bahan bukti harus cukup dalam jumlah dan kualitas untuk mendukung kesimpulan atau pendapat auditor. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kompeten, di mana bahan bukti harus bersumber dari sumber yang kompeten dan dapat diandalkan. Yang keempat, objektif, di mana bahan bukti harus objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh preferensi atau biasa yang dapat mempengaruhi kesimpulan atau pendapat auditor. Oke, yang kelima yaitu konsisten, di mana bahan bukti yang dikumpulkan harus konsisten dengan informasi yang ada sebelumnya atau dengan bukti yang relevan. Dan yang keenam yaitu terdokumentasi dengan baik, di mana bahan bukti harus terdokumentasi dengan baik, termaksud catatan audit yang jelas, rinci, dan terorganisir. Selanjutnya yaitu cara pemilihan sampel.
Cara pemilihan sampel ada dua cara. Yang pertama, pemilihan sampel probabilistik, yaitu menggunakan teknik yang didasarkan pada probabilitas. Dalam metode ini, setiap intem dalam populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan memastikan bahwa setiap intem dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua yaitu pemilihan sampel non-probabilistik, yaitu tidak menggunakan prinsip probabilitas. Dalam pemilihan sampel, dalam metode ini, auditor menggunakan pertimbangan subjektif atau profesional untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan atau mewakili suatu karakteristik tertentu dalam populasi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Pemilihan sampel audit merupakan proses penting dalam melakukan pengujian audit. Kertas kerja terutama berfungsi untuk yang pertama, menyediakan penunjangan utama bagi laporan audit. Yang kedua, membantu auditor dalam melaksanakan dan mensupervisi audit. Dan yang ketiga yaitu menjadi bahan bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Oke, itulah pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.